Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexha Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini, temanya adalah karakter ayah yang bisa berubah menjadi Kamen Rider favorit kalian itu siapa? By the way, kayaknya video ini bakalan sedikit lebih panjang daripada sore-sore biasanya, karena yang ikutan di episode ini tuh banyak banget, alias lebih dari 10. Soalnya biasanya itu ya di bawah 10. Pertama-tama ya, gue ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah ikutan. Jadi mari kita langsung masuk ke jawaban dari kalian semua. Let's go! Yang pertama ini ada dari Shinsatsu 1357. Karakter versi ayah Kamen Rider ialah Otoya Kurenai yang pernah menjadi Iksa dan Dark Kiva. Sumpah ini karakter memang sangat ikonik dengan komedi dan kisah ceritanya yang agak emosional. Apabila dia comeback di series Build, ternyata ramai mengingati perannya sebagai Otoya Kurenai. Development yang sangat bagus dengan kisah cinta yang agak emosional. Terima kasih untuk Shinsatsu 1357, Otoya Kurenai atau Dark Kiva sekaligus Iksa. Peran dia di dalam series Kiva emang cukup ikonik sih, apalagi bisa dibilang ya dia itu salah satu karakter utamanya, khususnya di timeline yang masa lalu. Drama dan percintaan yang dialami Otoya juga menurut gue cukup bener sih apa yang dibilang Shinsatsu, cukup emosional. Lalu berikutnya ada dari Coolmans, bisa dibilang ini subscriber baru coy. Selamat datang di channel ini. Favorit saya adalah Kamen Rider 15 di movie Showa vs Heisei Rider. Walaupun sebagai karakter antagonis, tapi saya sangat suka dengan formnya yang mampu menjadi Heisei Rider. Cukup menarik sih, apalagi berkonsepkan armor sebegitu. Desainnya pun cukup sangat dan menyeramkan loh. Untuk karakternya bagus sih, dan yang membuatkan saya sedih dimana dia mau anaknya hidup kembali untuk membuatkan istrinya bahagia walaupun dia tahu kesan dari perbuatan dia. Terima kasih untuk Coolmans. Kalau dari kata-katanya sih kayaknya ini dari orang Melayu deh. Kamen Rider 15. Wah, itu gue udah bener-bener gak inget sama sekali. Kalau dari segi desain, seriusan emang gak ada yang bisa ngalahin sih. Desainnya tengkorak gitu cuy. Tapi kalau dari segi cerita, gue beneran lupa banget tujuannya 15 itu apa. Tapi kalau dari sekilas apa yang dibilang sama Fullman, tujuan 15 itu buat ngebangkitin lagi anaknya supaya bisa bikin istrinya itu bahagia, walaupun dia sendiri tahu kalau caranya itu salah. Lalu berikutnya ada dari Alok Samril 3040. Favorit ayah Kamen Rider saya adalah Kamen Rider Evolve. Masih tergolong ayah kan karena dia menggunakan wujud bapaknya Misora. Sebenarnya menarik sih, ada villain yang manipulatif sebegini dan salah satu villain terpaling menarik dalam sejarah Kamen Rider. Lagi-lagi plot twist, Kang buat kopi jadi final villain dalam series Build. Terima kasih untuk Alok Samril 3040. Sumpah ya, ini Evolve entah di episode ini, entah di episode sore-sore kemarin, Evolve ataupun Stuck itu pasti aja ada yang nyebut. Bisa dibilang ya karakter satu ini emang bener-bener nggak disangka bakal jadi final villainnya. Karena ya pasti orang ngira-ngira kalau si Tsurugi Isoichi ini waktu pertama kali dimunculin karakternya ya palingan cuman karakter sampingan penunggu kafe doang. Taunya dia malah jadi final bossnya. Mau dikata apapun emang se-ikonik itu sih karakter Evolve, Stark ataupun Soichi Isurugi. Oke, berikutnya ada dari Soleh Boys 5352. Saya sangat suka Kamen Rider Ichigata yang muncul di movie Zero One. Walaupun hanya muncul di movie, tapi dari segi perkembangan karakternya bagus sih. Walaupun hanya sekedar Yumajir, saya suka dimana perasaannya seperti manusia dan ada kasih sayang pada Aruto. Saya suka fight antara Ichigata dan Proto Zero One. Terima kasih untuk Soleh Boy 5352. Kamen Rider Ichigata, salah satu desain Kamen Rider yang cukup oke. Tapi jujur aja, gue itu sama sekali belum nonton movie-nya Zero One. Jadi gue bener-bener gak tahu tentang karakter si bapaknya Haruto ini. Tapi kalau ngomongin segi fight antara Ichigata dengan Proto Zero One, itu seriusan keren banget. Karena meskipun gue belum nonton movie-nya, tapi klip pertarungan Ichigata dengan Proto Zero One itu sering muncul di Facebook, di Instagram, di TikTok. Dan itu adegan fight-nya emang keren banget sih.
Lalu berikutnya ada dari user EJ5TY1 Go 2M. Waduh, favorit ayah Kamen Rider saya ialah Kamen Rider Buster di seri Saber. Saya suka dengan developmentnya dan bagi saya ini adalah salah satu karakter bapak Kamen Rider yang bagus, dimana dia mau melindungi masa depan anaknya dan sanggup mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan segalanya, walaupun pada akhirnya ia tetap hidup. Dari segi karakternya juga seperti bapak-bapak dan saya suka dia menjadi mentor kepada Saber. Terima kasih buat user EJ5TY1 Go 2M Kamen Rider Buster. Bisa dibilang jadi salah satu ayah Kamen Rider yang perannya itu emang sebagai salah satu pemeran utama juga di seri Saber. Maksudnya tuh bukan cuma yang muncul di movie, bukan yang cuma muncul di akhir-akhir series, tapi dari awal si Kamen Rider Buster ini udah dikonsepkan sebagai seorang ayah yang bertarung untuk melindungi masa depan anaknya. Dari segi desain, nggak usah diraguin, itu keren banget. Hisatsunya keren banget, pedangnya pun oke banget. Cuman yang kurang dari Kamen Rider Buster itu waktu adegan fight, terkadang pedangnya tuh loyo gitu. Mungkin karena emang pedangnya itu gede kan, jadi properti yang dibuat untuk adegan syuting itu nggak kuat lah buat nahan supaya konsisten. Dan juga kalau kalian belum tahu, si Kamen Rider Buster ini dapat spin-off dalam bentuk manga atau komik yang dimana nyeritain si Kamen Rider Buster ini waktu masih muda. Lalu berikutnya ada dari James Ezra 6242. Kamen Rider ayah favorit gue sendiri adalah Narumi Sokichi alias Kamen Rider Skull, bapaknya Akiko. Alasannya karena bentuk ridernya keren, tengkorak. Terus juga usernya sendiri juga udah keren dan cool. Ditambah beliau cocok banget lah jadi mentornya Shotaro Hidari. Terima kasih untuk James Ezra 6242, Kamen Rider Skull. Bisa dibilang sebagai ayah Kamen Rider pertama yang debut nggak sih? Soalnya seingat gue yang debut sebagai ayah Kamen Rider itu Skull. Di seri-seri sebelumnya itu kayaknya gak ada deh, kecuali Otoya ya. Karena itu kan konsepnya Otoya itu nyeritain tentang kisah masa lalunya. Dari segi karakter orangnya, ya dia emang super cool. Bahkan jadi role model buat Shotaro sendiri kan. Dari segi bentuk ridernya, ya lebih creepy sih karena bener-bener tengkorak. Dan bisa dibilang Skull ini ya yang desainnya tengkorak pertama kali sebelum si 15. Lalu berikutnya ada dari preferensi 6294. Kalau gua sukanya ada dua, yaitu Kamen Rider Caliber bapaknya Kento karena motif tindakan dia itu unik, yaitu untuk menyelamatkan dunia tapi malah membantu dalangnya buat ngancurin dunia dan dibuat lagi dunia yang baru sama Master Logos. Tapi sayang aja gak dapet porsi banyak karena udah mati sebelum episode 1. Padahal dia kelihatan banget bapak sayang anak pas episode debut Cross Saber. Dan yang kedua itu ada Kamen Rider Another Build Bapak Sento. Dia ngebantu Evolve dengan tujuan mengkhianati Evolve. Ditambah dia make sistem Kamen Rider Build itu kuat banget. Bahkan basic formnya aja bisa ngalahin rabbit-rabbit tank-tank milik Sento. Gak kebayang kalau misalnya dia make Full Bottle Genius. Mungkin bisa ngalahin Final Form Evolve kali ya. Terima kasih untuk referensi 6294. Bisa dibilang dua karakter yang disukai si referensi ini ya, yaitu Caliber bapaknya Kento dan Build bapaknya Sento. Dua-duanya itu pernah secara tidak langsung membantu pihak musuhnya. Kamen Rider Caliber bapaknya Kento, memang peran dia itu sebenarnya udah selesai di episode 1 karena tewas. Tapi impact ke dalam ceritanya itu bener-bener ngaruhin si karakter Kento banget. Tapi jujur aja, untuk kisah bapaknya Sento, gue beneran lupa banget. Gue cuma inget ya ini adegan fight-nya waktu Sento lawan bapaknya. Basic form build-nya aja itu kuat banget. Tapi untuk secara cerita keseluruhannya gue beneran lupa. Lalu berikutnya ada Kuga Gits 1286. Saya suka Kamen Rider Win. Bagi saya karakter dia memang bagus di series Gachard. Dan saya sangat suka dengan debutnya. Epic sih walaupun baru debut pertama kali terus ditikam oleh Geryon. Fugakudo pun juga karakter yang masih misteri karena kita masih belum tahu dia ini di mana dan apakah rahasia di series Gachard ini. Saya takut kalau tiba-tiba dia jadi final villain.
Terima kasih untuk Kugagits 1286, Kamen Rider Win, Kamen Rider ayah yang debut belum lama ini. Debutnya jujur epic banget, bahkan menurut gua pribadi kekuatannya tuh OP coy. Bayangin aja bisa ngeluarin mini Dark Hole, kurang OP apalagi coba itu. Cuman sayangnya ya si Kamen Rider Win ini atau Fugakudo ini langsung ditikam oleh Geryon. Namun yang ditikam oleh Geryon itu kan cuman sekedar klon doang. Tubuh asli Fugakudo itu kita beneran gak tahu dia di mana. Dia masih hidup atau enggak pun kita beneran kagak tahu sama sekali. Tapi kalau apakah dia bakal jadi final villain, kayaknya sejauh ini belum ada indikasi ke sana sih. Karena menurut gua untuk final villain gachatnya pasti nggak bakalan jauh dari Eldorado. Lalu berikutnya ada dari Fajar Pratama 4990, Kamen Rider Deathstream sama Kamen Rider Gyago. Kamen Rider Deathstream dia ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupan. Kamen Rider Deathstream dia ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupan dirinya dan membalas dendam atas kematian orang tuanya dengan berkontrak dengan iblis. Dan tanpa disangka, ia bertemu cinta pertamanya hingga memiliki anak. Namun itu sebuah plot twist dalam Revise. Kamen Rider Gyago, ia ingin melindungi putrinya namun gagal karena telah meninggal dunia. Ia berputus asa namun akhirnya meminta bantuan sang Dewi Pencipta. Akhirnya muncul reinkarnasi lain dari putrinya tersebut. Untuk sekali lagi, ia berhasil melindungi putrinya tersebut dengan melawan sang penculik serta membalaskan dendam di masa lalu. Mereka berdua memiliki sifat yang dingin dan tegas hanya untuk melindungi orang tercintanya agar tidak terancam bahaya. Terima kasih untuk Fajar Pratama 4990, Kamen Rider Deathstream dan Gyago. Deathstream ini sebenarnya yang paling nggak ketebak sih. Kalau kalian lihat Revise dari awal-awal, ini bapak-bapak tuh cuman kayak karakter komedi doang. Taunya bahkan sebelum berubah jadi Kamen Rider Deathstream, dia itu punya spin-off-nya sendiri untuk nyeritain masa mudanya. Dan bisa dibilang di spin-off lebih brutal sih. Sampai akhirnya dia mengenal cinta dan jadilah bapak-bapak komedi seperti yang ada di awal-awal Revise. Untuk dari segi desain, Deathstream gila, itu seriusan keren banget. Apalagi di belakangnya kayak ada cakar-cakarnya gitu loh. Kalau kita mau ngomongin Gyago, ya nggak terlalu banyak sebenarnya, karena hal penting dari Gyago itu ya seperti apa yang udah dibilang Fajar, dia itu kehilangan anaknya, terus frustasi, akhirnya minta untuk diciptain klon. Nah sayangnya pas udah dihujudin punya anak dalam bentuk klon, si anak ini tuh kayak tidak disayang secara utuh, sampai akhirnya ya di momen-momen di arc terakhir ya, si Gyago ini benar-benar bisa memberikan kasih sayangnya kepada si Nago. Lalu berikutnya ada dari Leo Fukamiya Spanner Dandy. Cara favorit saya ayahnya Nago, Neon Kurama. Waduh, ini panjang banget dan lagi-lagi ini Leo Fukamiya nih suka banget nih nggak pakai titik koma nih. Gue jadi rada-rada bingung bacanya. Lalu terakhir di bawahnya Kamen Rider Tycoon Keiwa Sakurai, karena keinginan menghidupkan orang yang sudah mati karena akibat kakaknya tewas haus akan dendam. Terima kasih untuk Leo Fukamiya Spanner Dandy. Ya, lagi-lagi Leo ini suka banget nulis ikutan komen tapi titik komanya itu kagak dipakai. Jadi gue rada-rada gimana gitu bacanya, rada-rada pusing. Tapi intinya dia itu suka dengan Kamen Rider Gyago. Tadi kita udah bahas tentang Gyago, tapi di akhir dia bilang suka dengan Sakurai Keiwa atau Kamen Rider Tycoon. Bentar. Apakah Keiwa ini seorang ayah? Kayaknya bukan deh. Berikutnya ada dari HKL Katobu. Gua suka Kamen Rider Wiseman, White Wizard. Dia itu ayahnya Koyomi yang pengen bangkitin Koyomi dari kematian dengan cara yang sadis. Walaupun dia lebih mirip villain, tapi menurut gua dia itu anti-hero karena pernah bantuin Haruto. Yang harusnya dibilang villain itu Gremlin. Terima kasih untuk HKL Katop. Wiseman atau White Wizard, jujur aja gua itu belum nonton Wizard, jadi nggak bisa komen terlalu banyak karena bener-bener nggak tahu apa-apa. Yang gua tahu dari White Wizard cuman bentuknya doang.
Bahkan seingat gua Koyomi juga pernah berubah jadi White Wizard. Tapi ya dari segi desain kelihatan keren, bukan yang gahar atau gimana ya, tapi kelihatan yang bener-bener elegan, misterius gitu loh. Lalu berikutnya ada dari Hikaru Raido. Kalau gua suka Kamen Rider Kronos bang, dia ayahnya Kuroto dan Kamen Rider Game. Sebenarnya gue lebih suka desain ridernya sih. Plus jurusnya yang bisa berhenti waktu itu keren parah. Udah gitu pembawaannya yang rada psycho juga bikin karakter ini jadi favorit gue. Terima kasih untuk Hikaru Raido. Kamen Rider Kronos, seriusan ini waktu pertama kali debut pecah. Udah mah dia bisa ngehentiin waktu. Lalu desainnya yang super kece. Bahkan menurut gue kehadiran Kronos itu salah satu bentuk final villain atau final boss terbaik karena menjadi trigger untuk kebangkitan final form sang karakter utama. Karena pada saat itu satu-satunya yang bisa ngelawan kekuatan dari Kamen Rider Kronos yang memberhentikan waktu cuman Hyper Muteki. Dan hal itu juga yang ngebuat si Hyper Muteki ini jadi salah satu kemunculan final form yang paling oke waktunya. Karena kan kalau kalian sadar ya, banyak Kamen Rider itu yang ngeluarin final form atau debut final form, cuman musuhnya tuh kroco gitu loh. Nah menurut gua Exet itu salah satu debut final form yang pas banget, yang dimana final formnya itu ngejawab kekuatan untuk mengalahkan si Kamen Rider Kronos. Lalu yang terakhir ada dari Reri Muhammad. Kalau karakter ayah di Kamen Rider, saya suka Kamen Rider Veil atau Deathstream, Genta Igarashi di Kamen Rider Revice, dan Kamen Rider Win, Fugakudo di Gachat. Ini saya suka dari segi bentuk Kamen Rider, walaupun debutnya hanya di episode tertentu, sekaligus ada dampak baru ke cerita. Terima kasih untuk Reri Muhammad, Kamen Rider Veil atau Deathstream, serta Kamen Rider Win, Genta, dan juga Fuga. Dua rider ayah yang debutnya sama-sama epicnya. Genta, dia itu ngelawan Vice yang versi hitam, gua lupa namanya. Sedangkan Kudo Fuga, dia itu ngelawan level 10 yang original atau yang pertama kali. Jadi keduanya itu debut melawan monster atau musuh yang kuat. Ya tadi kita udah bahas dari segi desain, keduanya super kece. Win dengan dominan hitamnya, sedangkan Deathstream dengan putih birunya. Dan kehadiran Fugakudo atau Win ini meskipun satu episode dan langsung tewas, tapi emang langsung ngasih cerita kan kalau Kotaro dan kawan-kawannya ini perlu pergi ke dunia Uroboros buat ngehentiin Geryon. Sedangkan untuk Deathstream ini waktu setelah bertarung melawan Vice yang hitam, gue beneran nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Karena sekali lagi gue belum nonton Kamen Rider Revice, gue cuman ngeliat cuplikan-cuplikannya aja. Ya kalau dibilang gue nggak nonton sama sekali sih bohong ya, gue cuma nonton sampai episode 3. Dan itu tadi adalah jawaban dari kalian semua. Sumpah ini gue record udah hampir 40 menit. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah ikutan episode kali ini. Kayaknya kalau di episode-episode berikutnya yang ikut jawab itu masih lebih dari 10, gue bakalan pakai random picker deh, supaya ngehemat waktu juga. Karena gue yakin gak banyak dari kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Nah, untuk pertanyaan di sore-sore episode berikutnya adalah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang Super Sentai ya. Kalau sesuai rumor, di Bakuage Sentai Boom Bonger ini Six Ranger-nya bakalan warna ungu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira user atau pengguna Six Sentai-nya ini nanti dari orang mana ya? Apakah dia bakal orang kepolisian mirip-mirip si Joe, atau dia itu malah anggota dari ISA, atau bisa juga emang kenalan lamanya si Taya yang kita belum lihat, atau mungkin si Six Sentai-nya ini bakalan dari pihak musuh yang tobat. Karena jangan salah loh, pihak musuh yang tobat itu udah ada kasusnya dan jadi Six Sentai, yaitu ada di series Tokyo-Gir. Nah, jadi sekali lagi simpelnya pertanyaannya adalah, kira-kira anggota Six Sentai-nya itu bakalan dari pihak mana? Ya, kita ini berteori-teori liar aja karena emang belum ada spoilernya juga kan. Seperti biasa, kalau kalian mau ikutan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah ikutan episode kali ini, dan sampai berjumpa di video sore-sore berikutnya. Bye-bye. Ciao.